Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gela Syahla dari kelas A dengan NPM 6023210034. Di sini saya akan menjelaskan sejarah psikologi sebelum tahap pengukuran hingga setelah tahap pengukuran. Yang pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan mengenai psikologi. Menurut Laura King, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan proses dari awal hingga akhir. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, perilaku, dan proses mental dari awal hingga akhir. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai tahap sebelum pengukuran, yaitu fase fisiologis dan awal psikologi. Fase ini berisi pemahaman tentang pemikiran dan perilaku manusia yang masih bersifat teoritis dan filosofis. Plato, Aristoteles, dan Descartes menyebutkan bahwa dasar pemikiran filosofis itu berada pada upaya memahami pemikiran manusia. Contohnya adalah Plato yang meyakini konsep dualisme yang memandang tubuh dan jiwa sebagai dua objek yang berbeda, sedangkan Aristoteles menekankan pentingnya indera dan proses kognitif. Selanjutnya, terdapat abad kuno hingga abad pertengahan, yang mana pada tahap ini, filsafat menjadi dasar pemahaman tentang perilaku dan pikiran manusia dengan penekanan pada akal, jiwa, dan moralitas. Selanjutnya, terdapat periode Renaissance hingga awal abad modern, di mana periode ini itu ditandai dengan pemikiran rasionalis dan empiris. Descartes dan Locke itu berdebat mengenai sifat pemahaman dan bagaimana pikiran manusia itu memperoleh informasi dari dunia. Setelah itu terdapat tahap awal pengukuran, di mana tahap ini itu membicarakan tentang psikologi ilmiah dan pendekatan empiris. Psikologi sebagai disiplin ilmiah modern mulai tumbuh pada abad ke-19, di mana pada abad ini pendekatan berbasis empiris dan pengukuran itu mulai digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Pada periode ini, para ilmuwan itu mulai menerapkan metode eksperimen yang digunakan untuk mengamati dan mengevaluasi perilaku manusia secara sistematis. Wilhelm Wundt dianggap sebagai bapak psikologi modern karena ia telah mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Wilhelm juga menekankan bahwa introspeksi sebagai metode untuk mengukur proses mental. Setelah itu ada Edward Titchener yang meneruskan pendekatan Wundt di Amerika Serikat dan dikenal dengan strukturalisme yang bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dasar dari pengalaman mental melalui pengukuran kesadaran. Setelah itu terdapat William James yang mempopulerkan fungsionalisme yang berfokus pada bagaimana pikiran itu membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan memperkenalkan pandangan yang lebih dinamis mengenai fungsi mental. Selanjutnya ada tahap setelah pengukuran, yaitu pengembangan psikometri dan pendekatan ilmiah modern. Pada abad ke-20, psikologi menjadi lebih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan ilmiah, di mana pengukuran perilaku dan aspek-aspek mental menjadi lebih maju berkat kemajuan dalam alat-alat psikometri. Setelah itu ada pengembangan tes psikologi di mana Francis Galton dan Alfred Binet itu menjadi pelopor dalam pengukuran kecerdasan dan kapasitas mental. Galton itu sendiri merancang metode statistik untuk menilai karakteristik manusia. Sedangkan Binet itu membuat atau menciptakan tes IQ untuk mengukur kemampuan kognitif. Selanjutnya ada behaviorisme, di mana pendekatan ini berfokus pada perilaku yang bisa diamati dan bisa diukur. Behaviorisme menekankan pentingnya pengkondisian dan lingkungan dalam mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, psikologi kognitif. Pada abad ke-20, fokus kembali tertuju pada proses mental internal, di mana Jean Piaget, Noam Chomsky, dan Neisser itu berperan dalam pengembangan ini dengan memperkenalkan pendekatan yang mengevaluasi pemikiran, bahasa, serta perkembangan kognitif. Saat ini, psikologi telah maju dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan metode kuantitatif, di mana penggunaan neuroscience, analisis genetik, dan big data itu berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterikatan antara pikiran, otak, dan perilaku.
Dalam neuroscience kognitif, terdapat kemajuan alat seperti fMRI dan EEG. Para ilmuwan itu mampu secara langsung mengukur aktivitas otak yang berhubungan dengan perilaku dan proses kognitif. Setelah itu, terdapat psikologi positif dan pengukuran subjektivitas. Nah, walaupun psikologi modern ini sudah banyak berfokus pada pendekatan ilmiah kuantitatif, tetapi bidang psikologi positif itu berupaya secara empiris untuk mengukur kebahagiaan, kesejahteraan, dan kualitas hidup individu. Nah, sebenarnya itu apa sih bedanya tahap sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran? Sebelum adanya pengukuran, pemahaman mengenai pikiran dan perilaku manusia itu masih bersifat teoritis yang didasari dengan refleksi filosofis, di mana belum ada metode sistematis untuk mengukur proses mental. Setelah pengukuran itu dilakukan, psikologi mulai berkembang menjadi ilmu yang berbasis empiris, di mana terdapat metode eksperimen, alat ukur, dan pendekatan statistik yang menjadi unsur utama dalam penelitian psikologi modern yang lebih objektif melalui tes observasi dan teknologi yang canggih. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.